Oke, kita bahas ini yuk. Pasti kita semua pernah ngerasain, kepala rasanya penuh banget, pikiran loncat ke sana kemari, dan ada perasaan konstan kayak kewalahan sama dunia modern yang serba cepat ini. Kedengeran familiar banget kan? Momen-momen kecil yang bikin frustrasi ini kayaknya kejadian tiap hari. Anda lagi nyari kunci, padahal kuncinya ada di tangan. Atau pas masuk ke satu ruangan, tiba-tiba lupa sama sekali mau ngapain di situ. Dan ini bukan cuma soal hal-hal sepele loh, semuanya numpuk, bikin stres dan cemas. Perasaan kalau kita ini terus-terusan gagal ngurusin hal-hal dasar itu bisa capek banget kan? Nah, ternyata ada alasan kuat kenapa kita ngerasa kayak gini. Setiap hari, otak kita itu memproses informasi yang setara dengan 174 surat kabar. Iya, beneran, setiap hari. Ya pantas aja kita ngerasa kayak mau tenggelam. Jadi, ini poin paling pentingnya. Ini semua bukan salah Anda. Anda tuh nggak males atau nggak teratur. Kita ini cuma pakai hardware biologis yang sebenarnya nggak pernah dirancang buat ngadepin tuntutan zaman informasi kayak sekarang. Oke, yuk kita bedah lebih dalam lagi. Kenapa sih otak kita yang canggih banget ini justru sering kewalahan sama urusan organisasi di zaman modern? Ada analogi keren banget yang bisa ngejelasin masalah ini dengan pas. Otak kita itu lebih mirip rumah tua besar yang direnovasi tambal sulam di sana-sini. Bukan kayak bangunan baru yang direncanain dari nol sama arsitek. Nah, di satu sisi, kita pengennya otak kita itu kayak lemari arsip yang super rapi, semua ada labelnya, tertata sempurna. Tapi kenyataannya, otak kita lebih mirip gudang di loteng, penuh barang yang ditumpuk-tumpuk selama ribuan tahun. Ini dia nih kenapa rasanya berantakan banget. Sistem baru itu dibangun di atas sistem yang udah lama ada. Jadi sistem emosi purba kita bisa aja panik lihat notifikasi email seolah-olah itu ancaman dari predator. Terus sistem-sistem yang beda ini sering kerja sendiri-sendiri. Misalnya, sistem memori spasial kita yang aslinya didesain buat nginget di mana letak pohon buah, sekarang dipaksa buat nginget di mana kita nyimpen file digital. Intinya, otak kita itu dibuat untuk bertahan hidup, bukan buat nyortir email. Oke, jadi otak kita emang agak berantakan. Berita buruknya udah selesai sampai di situ. Sekarang kita masuk ke bagian solusinya. Dan solusinya ini ternyata udah ada dari zaman dulu banget, tapi super ampuh. Coba bayangin, puluhan ribu tahun kita cuma ngandelin ingatan kita yang jujur aja nggak sempurna. Terus sekitar 5.000 tahun yang lalu, ada satu penemuan yang mengubah segalanya. Penemuan yang bikin kita bisa melampaui batasan biologis kita sendiri. Dan penemuan itu adalah tulisan. Kita sering mikir tulisan itu alat buat cerita, ya kan? Padahal tujuan awalnya jauh lebih praktis. Tulisan itu ibaratnya hard drive eksternal pertama buat umat manusia. Mengingat betapa besarnya penemuan ini, mungkin Anda mikir kita bakal mulai nulis ide-ide besar dan hebat. Tapi jawabannya ternyata jauh lebih biasa aja dan justru relevan banget sama masalah kita sekarang. Jawabannya adalah kwitansi penjualan, daftar inventaris barang, dan resep-resep sederhana. Beneran, jadi tujuan awal tulisan itu bukan buat sastra atau sejarah, tapi diciptakan buat mencatat hal-hal sepele yang bikin kepala kita penuh. Ini tuh sistem to-do list dan pelacakan pertama di dunia. Nah, ini dia intinya. Nenek moyang kita sadar kalau otak mereka nggak didesain buat nyimpen semua detail ini. Jadi mereka outsource aja ke lempengan tanah liat dan papirus. Mereka ngebebasin pikiran mereka buat ngelakuin hal yang paling jago dilakuin otak. Berpikir, berkreasi, dan mecahin masalah. Terus gimana caranya kita nerapin kebijaksanaan kuno ini ke tumpukan kerjaan dan email kita yang numpuk? Jawabannya cuma satu prinsip sederhana. Ini dia satu-satunya hal yang perlu Anda ingat dari bahasan kita kali ini. Berhenti berusaha nginget semuanya di kepala. Otak Anda bukan buat itu. Jadiin aja dunia di sekitar Anda sebagai otak kedua Anda. Para psikolog bahkan punya istilah keren buat alat-alat bantu ini, namanya prostetik kognitif. Coba deh pikirin, kayak kacamata yang ngebantu mata, alat-alat ini ngebantu pikiran kita. Dan gak harus canggih loh, justru yang paling efektif seringkali yang paling simpel. Gimana caranya? Gini, pertama, tentuin tempat khusus. Daripada pusing mikirin di mana naruh kunci, siapin satu gantungan khusus di dekat pintu. Simpel kan? Kedua, tulis semuanya. Nggak perlu lagi ngulang-ngulang daftar kerjaan di dalam kepala, catat aja semuanya di satu tempat. Ketiga, taruh barang di tempat yang semestinya. Punya kunci pas khusus buat satu alat, ya udah, tempelin aja langsung ke alatnya. Jadi Anda nggak perlu mengingat, cukup melihat. Ini bukan cuma soal jadi lebih efisien ya.
Ini soal mengambil alih kembali ruang mental kita. Setiap detail kecil yang berhasil Anda keluarkan dari kepala, itu adalah energi ekstra yang bisa dipakai buat mikirin ide besar berikutnya, buat ngobrol lebih dalam sama orang yang Anda sayang, atau ya sekedar menikmati momen saat ini. Jadi saya mau tinggalin Anda dengan pertanyaan ini. Kira-kira apa ya yang bisa diciptakan oleh pikiran Anda kalau pikiran itu nggak lagi sibuk cuma buat mencoba mengingat? Dengan memindahkan beban, dengan mengadopsi rahasia yang udah berumur 5.000 tahun ini, potensi apa sih yang sebenarnya bisa Anda buka? Coba deh renungkan.